Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Jumat tanggal 16 Juni tahun 2023, saya akan mengomentari KPK akan memanggil Menteri Pertanian Syahrul Limpo. KPK akan memanggil Syahrul Limpo sebagai Menteri Pertanian sebagai kader Partai Nasdem. Kalau sudah dipanggil KPK, berarti Menteri Pertanian Syahrul Limpo diduga melakukan korupsi atas proyek di Kementerian Pertanian. Pemanggilan KPK pada Syahrul Limpo untuk diperiksa sebagai saksi dulu untuk mencari ada atau tidaknya minimal 2 alat bukti. Bila nanti setelah diperiksa KPK akan dipelajari dulu semua keterangannya atas perbuatan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Bila nanti cukup bukti minimal 2 alat bukti terpenuhi melakukan perbuatan korupsi, maka KPK dapat menetapkan Syahrul Limpo selaku Menteri Pertanian sebagai tersangka. Kalau Syahrul Limpo sudah ditetapkan sebagai tersangka, KPK sudah bisa menangkap dan menahan Syahrul Limpo dan dipenjara atau ditahan di rutan Salemba. Sebelumnya KPK memeriksa Syahrul Limpo, memeriksa dulu semua saksi yang mengetahui perbuatan korupsi tersebut. Keterangan sebagai saksi hanya memberi keterangan yaitu apa yang didengar sendiri secara langsung atas perbuatan korupsi tersebut. 2. Apa yang dilihat secara langsung atas perbuatan korupsi tersebut. 3. Apa yang dirasakan secara langsung atas perbuatan korupsi tersebut. Sedangkan keterangan saksi hanya menduga-duga tidak diterima sebagai keterangan saksi. Untuk menentukan bersalah Syahrul Limpo diambil dari keterangan para saksi tersebut pada waktu diperiksa di pengadilan sebelum memberikan keterangannya. Saksi harus disumpah dulu sesuai keyakinannya agar memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, dan bila keterangan saksi tidak benar dapat dihukum. Harapan saya semua saksi memberikan keterangan yang terkait apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan secara langsung agar Syahrul Limpo dapat ditetapkan sebagai tersangka guna memberantas korupsi atas uang rakyat yang nanti dapat digunakan untuk membangun di segala bidang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. KPK akan memanggil Syahrul Limpo sebagai Menteri Pertanian dan sebagai kader Partai Nasdem. Kalau sudah dipanggil KPK, berarti Menteri Pertanian Syahrul Limpo diduga melakukan korupsi atas proyek di Kementerian Pertanian. Pemanggilan KPK kepada Syahrul Limpo untuk diperiksa sebagai saksi dulu untuk mencari ada tidaknya minimal 2 alat bukti. Bila nanti setelah diperiksa KPK akan dipelajari dulu semua keterangannya atas perbuatan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Bila nanti cukup bukti minimal 2 alat bukti terpenuhi melakukan perbuatan korupsi, maka KPK dapat menetapkan Syahrul Limpo selaku Menteri Pertanian sebagai tersangka. Kalau Syahrul Limpo sudah ditetapkan sebagai tersangka, KPK sudah bisa menangkap dan menahan Syahrul Limpo dan dipenjara dan ditahan di rutan Salemba. Sebelumnya KPK memeriksa Syahrul Limpo, memeriksa dulu semua saksi yang mengetahui perbuatan korupsi tersebut. Keterangan sebagai saksi hanya memberi keterangan yaitu apa yang didengar sendiri secara langsung atas perbuatan korupsi tersebut. Apa yang dilihat secara langsung atas perbuatan korupsi tersebut. 3. Apa yang dirasakan secara langsung atas perbuatan korupsi tersebut. Sedangkan keterangan saksi hanya menduga-duga tidak diterima sebagai keterangan saksi. Untuk menentukan bersalah Syahrul Limpo diambil dari keterangan para saksi tersebut pada waktu diperiksa di pengadilan. Sebelum memberikan keterangan, saksi harus disumpah dulu sebagai
sesuai keyakinannya, agar memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, dan bila keterangan saksi tidak benar dapat dihukum. Harapan saya, semua saksi memberikan keterangan terkait apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan secara langsung agar Syahrul Limpo dapat ditetapkan sebagai tersangka guna memberantas korupsi atas uang rakyat yang nanti dapat digunakan untuk membangun di segala bidang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekian dan terima kasih.